Mari hari ini kita belajar. Karena apa? Karena banyak hal kita itu belajar mengalami dan mengerti. Bahwa mengapa hamba-hamba Tuhan kerap kali kita itu tidak ada yang dapat menyelesaikan sampai garis akhir. Kalau kita pelajari, saudara, banyak sekali. Dan hari-hari ini adalah hari akhir. Kita terus terang paling berbahagia. Karena apa? Kalau hari belum akhir itu masih panjang. Masih ada anak cucu kita semua. Tapi kalau sudah hari akhir itu masa kita, saat kita. Maka dari itu kita harus belajar dan menjaga diri. Caranya bagaimana? Hanya tiap hari baca Alkitab dan berdoa dan selalu terbuka sama Tuhan. Apa yang hari ini engkau mau lakukan Tuhan. Kita siapkan hati, pikiran, karena apa? Karena kalau kita berubah sedikit saja, menceng. Karena masa-masa ini itu masa yang sangat-sangat susah. Sulit. Karena apa? Setan tahu waktunya sudah sangat singkat. Jadi dia cari cara apa saja supaya menghambat pertumbuhan rohani kita. Mari kita belajar dengan apa yang terjadi dengan Gideon. Kita buka di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-6. Mulai ayat yang ke-12. Saya yakin semuanya sudah pernah membaca dan mendalami tentang hal Gideon. Gideon diangkat menjadi hakim, tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, dan orang dari sebelah timur, lalu maju mendatangi mereka. Berkemalah orang-orang itu di daerah mereka, dan memusnahkan hasil tanah sampai ke dekat Gaza. Dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel. Maka dari itu saudara, kalau kita perhatikan apa yang dilakukan oleh Tuhan kepada orang Israel, ini kerap kali terjadi dalam diri kita. Selama kita diberkati, kita melekat sama Tuhan. Tapi di mana berkat itu sudah menjadi stabil, ini kita harus hati-hati. Karena apa?
Karena setan tidak tinggal diam dan dia terus mengganggu kita, sehingga kita menjadi lengah. Dan kalau kita lengah, lalu setan membujuk kita untuk mundur daripada Tuhan. Caranya membujuk itu halus. Diberikan kesibukan, diberikan kesenangan-kesenangan dunia, diberikan masalah-masalah yang sepele. Tapi itu sangat berbahaya. Dan kerap kali anak-anak Tuhan tidak menyadari, pikirnya sudah biasa. Maka dari itu kita itu harus benar-benar tiap pagi. Kenapa Tuhan tuh suruh kita itu bangun pagi-pagi. Dan lucunya ya kita itu enggak pernah ngerti. Kenapa kalau Tuhan itu kok mesti kalau mau bicara, mau sama kita, mengajar kita, mesti kok pagi hari. Kerap kali pagi atau siang hari. Artinya siang hari itu antara jam 3, jam 5 itu. Pagi juga begitu. Aku sendiri terus terang tidak banyak ngerti mengapa. Hidup saya cuma hanya mengalir saja. Saya selalu cuma mengatakan paksa Tuhan. Sebab kalau enggak bisa. Sebab untuk bangun pagi saja itu bukan hal yang gampang, betul enggak? Hah? Susah toh? Karena justru apa? Lucunya, kalau disuruh bangun pagi, kita malah sudah siap, malah enggak datang-datang. Kalau kita tidak siap, Tuhan ini datang. Nah, contohnya bagaimana? Kita kerap kali kalau Tuhan datang pagi itu, kita disuruh doa, nanti kan ngantuknya luar biasa. Betul? Lah terus piye? Hah? Nah, terus kalau kamu ngantuk, itu kan kamu menghadapi satu keputusan loh. Mau tidur, mau terus, atau mau bangun. Saya yakin kamu mau, tapi tidak mampu. Sehingga akhirnya tidurlah di hadirat Tuhan. Itu kenyataannya toh? Hah? Nah, kalau saya itu selama hidup itu ya, saya jatuh dari tempat tidur itu beberapa 3-4 kalian. Kenapa? Loh, kenapa saya jatuh ya? Loh, jatuh itu saya kalau sembahyang itu di atas tempat tidur. Bisa mencelat sampai di bawah tempat tidur. Saya tidak tahu. Apa saya ngantuk? Apa saya didorong setan? Dibiarkan Tuhan ngalami. Sehingga sekarang, apalagi sekarang sudah tua ini, saya tidak berani sembahyang dengan berlutut dan tidak siap-siap, tidak berani. Karena tempat kamar saya itu kan kecil. Jadi kalau jatuh mesti kena lemari. Nah, lemarinya kalau gede apa-apa, mak jeduk lemarinya itu pendek. Jadi kalau kena ya lumayan lah. Tapi Tuhan itu selalu melindungi, tidak usah takut. Makanya itu saya berapa kali sekarang saya enggak, kalau sembahyang duduk di tempat tidur sambil bantal, siap-siap. Tapi tidak pernah jatuh, sekarang sudah tidak pernah. Tapi ya tidak pernah sampai gitu, enggak. Sebabnya apa? Sebabnya karena sudah tua, tidurnya kurang. Jadi tiap 1-2 jam bangun, sembahyang, terus habis itu
kencing, terus tidur lagi. Nanti 1 jam bangun lagi. Mesti. Nah, tapi kalau hal seperti itu, kamu tidak mau terima, dan kamu anggapnya itu kurang tidur, ya akhirnya jadilah seperti yang kamu pikir. Itu yang saya katakan, kita harus hidup dengan Tuhan itu, minta dipaksa. Dan hidupmu harus siap untuk menerima apapun yang terjadi dalam hidupmu itu adalah baik. Sebab setiap orang itu sudah punya jatah sendiri-sendiri. Jadi kita kerap kali kalau melihat ada anak muda sedang giat-giatnya, tahu-tahu dibawa pulang. Hamba Tuhan sedang istimewa-istimewanya, bawa pulang. Lalu kita bilang, mengapa? Tuhan itu lebih tahu. Ini contohnya kakak saya. Kakak saya perempuan itu, dia itu orangnya kan senang dagang, senang usaha terus. Tapi cinta Tuhan juga. Jadi di rumahnya juga ada persekutuan, ngurusi orang-orang pelayanan, cinta. Jadi kepinginannya juga masih banyak. Satu saat di Cirebon dia pagi-pagi bilang gini, wah aku kok hari ini kok kepingin pergi ke salon. Baik enggak? Baik. Dia pergi salon. Sudah dandan. Sampai saya bilang gini, ini orang tua kok masih hebat. Ternyata istri saya juga begitu. Tukang nyalon. Tapi dia itu bedanya, ini pergi kalau mau ada orang kawin, ada orang apa, ada kegiatan-kegiatan, ya toh. Ini enggak ada apa-apa kok dia pengen salon. Saudara, kerap kali kita itu enggak bisa tahu. Ternyata dia itu mau menghadap Tuhan. Nah, jadi tindakan kita pun kita enggak tahu. Dia di salon sudah selesai semua. Terus saya bilang, mau kemana kok ke salon? Kebab pikirku, orang kalau ke salon tuh mesti punya hajat ya toh, punya apa? Enggak, dia bilang enggak tahu. Nah, setelah selesai jam 10, terus saya biasa, ayah saya sembahyang. Dari jam 12 itu selalu doa dia. Dan ayah saya itu punya kebiasaan mendoakan anak-anaknya satu-satu. Cucu-cucunya satu-satu durut terus. Jadi doanya selalu panjang. Tidak pernah sebentar. Nah, kemudian dia doa sampai jam 1 loh. Belum selesai. Tahu-tahu Tuhan ngomong. Berhenti sembahyang. Nah, kira-kira kalau kita dengar begitu itu langsung pikiran kita punya pendapat tak? Hah? Apa? Nah, terus kemudian nilai Tuhan apa setan? Siapa ya yang ngomong itu? Betul lah. Ini kenyataan toh. Nah, kalau kamu mulai ngomong gitu, itu namanya pembuang-buang waktu. Jadi malah peristiwanya panjang. Ya ini papaku ya gitu, karena bapakku ini tukang mikir, ahli Alkitab. Oh, kamu kalau lihat Alkitab dia itu sampai kumpul. Karena dibaca terus yang pagi sore. Dan kalau kamu mau soal jawab tentang Alkitab sama dia, pasti kalah. Makanya saya tidak pernah mau bantah-bantahan Alkitab. No. Kenapa? Percuma. Dibantah terus dikalah. Mengapa? Bagaimana? Gini, kenapa?
Aku orangnya gini, saya tidak mau dengar, tidak mau baca, sampai saya tanya, Tuhan, apa yang aku harus jawab? Saya tidak mau dengar tanyaan dia, cuma saya tanya, apa yang aku harus jawab? Jadi jawaban saya itu melalui pikiran pada, enggak ngerti ya. Jadi kadang-kadang dia jebak saya. Kenapa firman Tuhan berkata begini? Aku bilang, apa yang aku harus jawab? Aku tidak mau tahu, saya jawab. Jawaban apa? Apa yang Roh Kudus katakan? Nah, saya jawab pikiran, bukan jawab pikiran dia, hati dia. Jadi dia maunya jebak, ini jadi hati ini gini, tapi pikirannya gini. Saya jawabnya hati dia. Dia sampai melongok gini. Kenapa jawabanmu kok aneh? Loh, enggak tahu. Tuhan bilang, jawab saja hati dia. Oh, kamu tahu hati saya? Enggak tahu. Nah, kenapa saya jawab? Enggak tahu. Saya cuma hanya nurut saja. Itu terjadi beberapa kali sampai akhirnya dia bilang, tanya sama kamu tuh bujai. Aku sampai, kenapa bujai? Habis. Bukan kamu, tapi Tuhan. Ngerti saudara? Nah ini. Itu menyebabkan, ngerti tidak? Berhentinya perbantahan. Ngerti? Kalau hidup dengan Tuhan, itu hidup yang penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita. Lucu-lucu. Demikian juga dengan ini Papa mengatakan, dengar dia, berhenti sembahyang. Itu jangan kamu kira Bapakku langsung, wah terima kasih Tuhan Yesus. Sudah, iblis itu loh. Itu Tuhan dewek loh, kurang ajar enggak. Tapi Tuhan tuh rendah hati. Dikatain iblis ya diem. Nanti 5-10 menit ngomong lagi. Berhenti sembahyang. Tangking lagi. Cuma sekali enggak bisa. Tangking lagi. Orang sembahyang ono. Karena menurut pikiran kita. Wong orang sembahyang kok malah disuruh berhenti. Tengking lagi. Setelah ditengking 3 kali, karena Tuhan tahu waktunya sudah sangat singkat dan harus dia pergi ke tempat anaknya. Karena apa? Waktunya dipanggil anaknya sudah tiba. Lalu yang ketiga dia bilang, tengking, ini aku dewek, kamu tengking. Baru dia kaget, kamu siapa? Tuhan Yesus. Terus kenapa Tuhan? Cepat pergi ke tempat anakmu perempuan. Ada apa? Tidak tanya, dia masih orangnya, pikirannya jalan terus. Dan dia tahu anaknya baru ke salon. Ada apa? Tapi dia kali ini saya nurut. Nah. Dia pergi ke sana, dia bilang, kenapa? Dia ada manggil kakak saya itu Duk. Itu genduk itu sebetulnya apa ya? Hah? Anak perempuan. Tapi lain no. Genduk itu kayak pembantu. Ya? Dia bilang, Pak, kepalaku sakit Pak. Itu ada suaminya di situ. Nah, ini loh. Biarpun dia sudah setua itu, umurnya 58 ya pada waktu meninggal ya. Karena bapakku ini sayang sama dia. Dia bilang apa? Sini, saya gecel. Dipijeti kepala. Di pangku. Oh, udah orang tua kan dah. Ya dah. Di pangku. Oh, jadi sini saya gecel. Pangku. Di pangkuannya keletek mati. Ayo.
Kira-kira kalau kamu yang ngalami kayak gitu, Bi. Sebab orang mati itu kan kepalanya langsung makletak gitu ta, ya dah. Nggak bisa tegak gini. Ini sudah ada jalan, tak. Hah? Mati. Dia paling sayang. Nggak bisa terima. Ibu saya pada waktu mati pun, mama, papaku ini nungguin dia semalam suntuh. Nungguin apa? Tangki, bangkit, disuruh bangkit. Nggak mau bangkit. Nggak bangkit. Sampai pagi-pagi saya datang cuma begini. Tuhan, apa yang saya harus lakukan ya? Berikan selamat jalan ibumu. Ya sudah. Aku cuma masuk kamar gini. Selamat jalan mama. Engkau sudah di surga enak. Tahu-tahu dia yang jawab. Betul nang. Hah? Padahal semalam suntuh. Tidak mau bicara. Karena nongkingi terus jaluk bangkit. Kita itu kerap kali berjalan ngatur Tuhan. Mau mengurut kehendak kita sendiri. Dengan tidak sadar. Bukan itu sadar, tidak sadar. Maka dari itu kita belajar. Belajar apa? Mengalir, terima semua dengan ucapan syukur. Dan pada waktu itu pun dia marah. Mengapa meninggal? Lalu suaminya ngomong, iya Pak, Yusak sudah ngomong. Langsung matanya melotot ya. Kenapa tidak saya dikasih tahu? Yusak sudah ngomong, tidak boleh ngasih tahu apa-apa. Jadi Tuhan tidak boleh. Karena apa? Kalau dikasih tahu ya ngotot gitu itu. Mau karpe dewek, tidak bisa menerima. Maka dari itu saudara, hiduplah dengan Tuhan itu penuh percaya. Dan sikap hati yang rendah hati. Bahwa kamu sudah menjadi milik Yesus, ditetapkan oleh Dia, dan hidupmu pun, langkahmu pun ditetapkan oleh Dia. Karena ada ayat juga berkata, manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhan menentukan langkah-langkahnya. Demikian juga ayat, apa yang tidak pernah timbul dalam pikiranmu, hatimu, dan kehendakmu, itu yang disediakan Tuhan. Jadi kamu tidak bakal ngerti lah. Ya, kamu mengambil ayat itu hanya dengan apa? Yang enak. Yang tidak enak tidak mau. Ucap syukur dalam segala perkara. Maka dari itu, pada waktu kejadian begitu saya bilang, Tuhan sudah ngomong, pokoknya pulang. Itu pun saudara tahu, Ibu Nani, itu kalau sama saya, kamu kira peka apa? Peka Ibu Nani. Tuhan kalau ngomong tuh audible di telinga. Terus penglihatan. Aku jujur, penglihatan tuh jarang. Apalagi dapat nubuatan gini-gitu. Jarang sekali. Tapi anehnya, apa yang keluar dari mulut saya, itu yang jadi. Lah itu aku bingung. Nah itu, kemudian saya bilang sama Nani, dia hamba Tuhan yang peka, dan saya bilang, minggu depan, Cacik pulang. Dia bilang apa? Ya, dia bilang, oh enggak. Kenapa? Tuhan bilang, bulan depan. Cacikmu pulang. Ayo.
Kenapa Tuhan ngomong be aku minggu depan? Ngomong be Nani bulan depan. Kenapa? Hah? Kenapa? Ya memang bulan depan sama. Tapi maksud saya dia ngomong be aku kok minggu depan. Karena minggu depan Seninnya itu tanggal 1. Tapi saya bilang sama Nani, bulan depan. Kenapa sekarang? Nah itu loh, kita itu harus belajar menerima, ngerti tak? Kalau Tuhan ngomong sama Nani itu bulan depan, sebabnya apa? Sebabnya dia masih punya keinginan, memang kakaknya jangan cepat-cepat pulang. Kalau saya orangnya masa bodoh. Pulang sekarang ya baik, enggak pulang ya enggak apa-apa. Malah kalau pulang saya minta jaminan. Jadi Tuhan bilang, ah kemudian apa yang Tuhan ngomong sama Nani, dipikir. Bulan depan ada 30 hari. Masih panjang. Tapi kalau minggu depan, seminggu. Saya sendiri yang terima, lah itu. Kemudian saya berangkat ke Temanggung KKR, pulang hari Selasa apa Rabu ya, tadi meninggal. Selasa ya, saya pulang jam 11:30 siang. Istri saya ngomong, kita tidak bisa bermalam di Semarang. Kenapa? Taci meninggal. Wah, benar. Tuhan bilang minggu depan. Bilang sama saya. Lah ya ini kan ya sudah minggu depan toh. Ah, kan masih 7 hari. Ngerti tidak? Kamu tidak akan bisa mengerti. Kalau tidak punya sikap hati yang rela dan sungguh-sungguh murni. Hal ini tuh saya alamin bukan cuma sekali 2 kali. Waktu Pak Samuel Elkana di Jakarta sakit, sampai dia diangkut dari Bandung ke Jakarta pakai helikopter. Itu malam itu saya di sana dari jam sore, dari jam 6 sampai jam 11 malam. Tuhan ngomong sama saya gini, besok aku bawa dia pulang. Saya tanya lu, jangan kamu bilang amin. Aku amin. Pagi, siang, sore. Pagi. Oh ya. Pagi. Ya sudah. Terus saya ngomong sama Pak Elkana, Sam, aku pulang dulu, tidur, besok pagi-pagi, jam 4 pagi, saya datang. Dia bilang gini, jangan mau tinggal sih kok. Kenapa? Lah ya aku kan mau pulang, kamu mesti ngantar saya. Iya, tapi Tuhan ini tadi ngomong, besok pagi. Ayo pagi-pagi mosok jam berapa? Pikiranku jam berapa? 12:15. Jadi saya sedang di perjalanan dari mana? Dari rumah sakit Siloam di Tangerang itu ke hotel di Menteng. Ditelepon, Pak Yusa harap kembali ke rumah sakit Siloam. Pak Elkana berangkat. Aku protes sama Tuhan. Jangan kamu bilang aku protes sama saya. Protes. Tuhan, engkau kan ngomong besok pagi-pagi. Jawabannya apa? Kamu kira jam 12:15 itu enggak pagi. Mati aku kalah lagi ya.
Wah, aku ini mbok akali terus itu. Tuhan bilang, aku ndak ngakali kamu. Kamu yang ndak mengerti aku. Ngerti saudara? Kamu tuh harus mengenal Tuhan tuh sampai seperti itu. Nah, kuncinya di mana? Menyerah total, tidak bisa yang lain. Kalau kamu rileks, nyerah total, pasti tidak terlambat. Itu Tuhan. Sebab kamu tidak akan mengerti firman Tuhan. Tuhan ngomong itu kamu tidak akan ngerti. Kenapa tidak diberi pengertian? Ya memang ada ayatnya. Ayatnya apa? Di Amsal berapa? 25 itu. Merahasiakan sesuatu adalah kemuliaan Tuhan. Kemuliaan raja adalah menyelidiki. Jadi kamu dan saya harus belajar terus. Jangan merasa sok tahu. Sebab Tuhan tuh suka sekali. Coba bayangin. Tidak ada seorang pun yang akan tahu kedatangannya Tuhan Yesus. Ayo, orang Kristen itu berapa miliar? Semua orang menantikan kedatangan Tuhan enggak? Tapi dia bilang, tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, aku bilang, mosok enggak mau kasih tahu? Tuhan bilang, tak kasih tahu ya enggak bakal ngerti. Nah, kenapa mbok ilangi? Iya, supaya rahasia. Makanya saya bilang, udah belajarlah percaya menyerah kepada Tuhan. Sebab kita tidak bakal tahu apa yang akan terjadi. Coba bayangin saudara. Orang seperti Gideon yang dipilih Tuhan. Dan Tuhan berkata apa? Hai pahlawan yang perkasa, betul? Hah? Padahal kalau kita lihat Gideon itu orangnya penakut enggak? Penakut, kecing. Suruh merobohkan berhalanya orang tuanya aja ketakutan. Oh. Jangan dilakukan siang, malam hari. Takut, kecing. Gideon. Dan kelihatannya kan bagus. Semua nurut Tuhan. Sudah nurut. Tapi tetap ada satu kelemahan, perhatikan saudara, yang kita tidak tahu. Setelah dia memenangkan peperangan dan semua itu, dia minta oleh orang-orang Israel supaya dia dan anak-anaknya memerintah. Omongannya dia luar biasa loh. Aku tidak mau memerintah, anakku pun tidak. Yang memerintah kamu Tuhan. Karena dia ngalami bahwa apa kalau nurut Tuhan, mesti menang, mesti berhasil. Dia berhasil. Tapi lihat, dia kelemahannya di mana? Karena orang yang ditolong Tuhan, orang yang lemah, itu kalau mendapatkan kemenangan, itu bangga enggak? Ini hati-hati. Ini saya alami sendiri. Saya ini terus terang justru orang yang tidak bisa khotbah. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan ngomong. Selesai. Nanti Tuhan yang menguraikan sendiri. Dari situ orang-orang senang merasa, wah Pak Yusak luar biasa. Jadi kalau selesai itu orang rubung, Pak tanya ini, tanya itu. Itu saja saya merasa, Tuhan ini kok ini orang-orang ini. Jawabannya apa? Kowe bangga ya? Langsung aku sudah dengar gitu. Maaf, tinggal. Orang langsung sombong amat, biarin. Lebih baik kamu ngecap aku sombong daripada Tuhan yang ngecap. Karena apa? Kelemahan Gideon ternyata.
di situ. Dia cuma tidak mau merintah. Nah, sudah benar ya toh? Tapi dia minta jarahan. Minta anting-anting, minta gelang, minta emasnya tok. Dan emasnya itu dikumpulkan. Dia buka kain untuk ditaruh buat persembahan. Sampai berkilo-kilo. Dan dia membuat efod. Efod itu apa? Hah? Jubah. Makanya kowe hati-hati ini penari-penari. Kamu suka bikin jubah. Tapi tanya Tuhan. Modelnya apa, caranya apa, warnanya apa. Jangan kebanggaanmu. Karena hal itu merupakan jerat. Gideon membuat efod. Lupa dia. Orang Israel menyembah efod. Menghormati. Sebab itu punya Gideon. Dan akhirnya saudara tahu. Sampai aku bilang gini. Tuhan. Gideon ini mengerikan tenan. Sampai di hari tua. Semua keinginannya tersampaikan. Sampai anaknya pun 70. Karena istrinya banyak. Nah, memang zaman dulu gitu. Kalau berhasil istrinya juga tambah. Raja-raja juga begitu. Jadi Gideon tidak merasa tidak mau merintah. Tapi tetap dia mengambil istri banyak. Karena apa? Keberhasilan dan dihargai orang. Nah, akhirnya anaknya semua dibantai sama anaknya sendiri. Dengan dari anak. Bukan istrinya, tapi gundiknya. Abimelekh itu anak gundik. Tapi saudaranya 70 orang dibantai semua. Dalam satu hari, satu saat. Bayangin, saudara. Tragis sekali. Hanya karena apa? Karena kebanggaan. Apalagi kita zaman ini adalah hari akhir. Maka jangan sekali-kali kamu membanggakan diri. Makanya kalau Bahtera belakangan ini, banyak ditentang ini. Sekarang ini kalau yang turut Bahtera dari gereja lain, dihakimi loh. Dihakimi gini. Mana ada zaman sekarang darah anggur ditaruh di ambang pintu. Karena apa? Anak-anak buah yang salah ngomong. Mosok ngomong gini, supaya tidak ada kematian. Mateng aku, salah lagi. Itu kan zaman dulu. Sekarang itu bukan itu. Supaya kita itu mendapatkan hak kesulungan itu jangan hilang. Tapi ada anak Tuhan bilang, ngajari anak-anak sekolah minggu, nanti pulang dilap semua dengan anggur. Supaya tidak ada kematian. Nah, salah lagi. Oleh gereja-gereja di sidang. Setiap orang yang pergi ke Bahtera ditanyai. Nah, itu kan lalu akhirnya membuat dosa orang lain. Ya toh? Salah. Sebab memang anak Tuhan kalau yang salah ya, Tuhan itu tidak peduli ya. Yang penting Tuhan tuh lihat hati. Salah sekalipun kalau tujuan hatinya itu maksudnya itu nurut Tuhan, Tuhan suka dan Tuhan pasti membela. Maka dari itu saudara itu mesti hati-hati. Yang penting itu sikap hati nurut dan jangan punya pikiran sendiri, tapi tanya Roh Kudus. Jangan dinilai menurut
pikiran kita sendiri. Karena pikiran kita itu seolah-olah benar, tapi belum tentu. Maka jangan menghakimi orang lain, tapi kembalikan Tuhan. Itu urusan dia sama Tuhan. Hiduplah dengan kerendahan hati. Kenapa Daud sampai begitu disayangi Tuhan? Karena Daud itu gampang bertobat, rendah hati. Segala sesuatu kembaliin Tuhan. Tidak mau bertindak sendiri. Saul musuhnya sekalipun diserahkan dia tidak berani menjamah. Dia tanya Tuhan. Dan pada waktu Saul itu mau dibunuh Daud, Tuhan cuma ngomong melalui Daud apa? Hatinya berdebar. Sign, hanya dikasih tanda. Hati Daud berdebar. Sehingga jubahnya yang dipotong bukan orangnya. Belajar karena apa? Tanda-tanda maupun apapun kejadian, itu Tuhan yang mengadakan. Belajar rendah hati. Salah ya sudah, tidak apa-apa. Maka dari itu jujur di hadapan Tuhan. Nah, kita kerap kali itu, saya tanya sama anak-anak itu, kamu sudah jujur? Sudah. Tapi ternyata jujur terhadap Tuhan itu ada 3 macam lagi. Roh, jiwa, tubuh. Dan yang Tuhan tuntut, roh, jiwa, tubuh. 3. Nah, yang susah, kita itu tidak bisa. Kita kerap kali itu tidak nurut roh, tapi nurut jiwa kita, pikiran kita, pendapat kita sendiri. Menurut kamu sudah benar. Nah, lalu kalau saya tanya, kenapa kamu melakukan ini? Aku sudah tanya Tuhan. Dan jawabannya lebih istimewa. Kenapa? Saya diserang. Kan saya menurut engkau. Diajari paksakan, aku sudah berdoa. Nah, kenapa aku melakukan dosa dengan tidak dipaksa? Supaya berhenti. Oh, saya tanya Tuhan, ya Tuhan. Dia sudah minta dipaksa. Supaya engkau lindung. Tuhan bilang, 3 belum sinkron. Jiwa, roh, dan tubuh. Maka dari itu ikut Tuhan itu tambah lama nih, tambah sekarang ini, tambah dekat begini, ini kamu harus lebih peka, lebih tenang, lebih hati-hati. Lebih menyerah total sama Tuhan. Nurut sikap hati, kamu mesti ngomong sama jiwamu bahwa kita mau nurut Tuhan. Kita tidak bisa hidup di luar Engkau Tuhan. Itu harus kamu katakan. Saya tiap pagi terus terang doa itu selalu cuma gitu. Tuhan, aku mau makan, minum daging dan darahmu. Karena aku tahu, aku tidak bisa hidup di luar Engkau. Selalu berbuat dosa. Selalu salah. Karena apa? Karena kita memang pikiran kita ini kalah pinter sama setan. Karena kita tidak sadar seperti setan ngomong sama Hawa. Kalau kamu makan buah itu, kamu akan seperti Allah. Demikian juga kita kerap kali disodori setan itu. Maka dari itu saudara, kita harus belajar tuh rendah hati, ngomong jujur sama Tuhan, minta pertolongan Dia. Jangan memutuskan sesuatu di luar kehendak Tuhan. Tapi kerap kali dibiarkan Tuhan karena masih ada waktu untuk didik kamu. Jadi kalau dibiarkan itu, kamu harus terima kasih, bilang, oh berarti aku masih punya waktu ya Tuhan. Untuk apa? Bertobat. Jadi kalau dibiarkan jangan kamu bilang, oh Tuhan boleh kok. Kayak
Sebab saya itu berani ngomong gini kenapa? Saya ngalami sendiri. Saya dalam segala perkara ngomong sama Tuhan. Nah, terutama kalau sudah kepepet. Ya toh, kita datang kepada Tuhan itu kalau sudah kepepet atau belum. Pepet, sudah mepet, tak datang. Demikian juga saya alami. Bayangin, waktu saya traktir saudara-saudara karena apa? Ya itu, bangga merasa kerja di Irian Barat, disuruh Tuhan ke sana. Akhirnya saya jadi kaya. Jadi saya traktir ayah, ibu, saudara, kak, semua. Kamu boleh beli apa saja. Dan pada waktu itu di pameran di laut, semua makan perak. Saya kalau makan cepat. Tapi saya makan cepat, selesai, sebelahnya rolet. Judi. Iseng, karena bawa duit akeh, banyak. Saya bilang, nyoba main saya, plong, tung, ting, tung. Ternyata orang main itu, kalau kalah penasaran. Nggak bisa nyetop. Kepingin minta balik duitnya. Benar. Saya bawa uang itu berapa, habis tinggal 100 rupiah. Bukan 100.000, 100 rupiah. Habis, aduh. Setelah habis, saya ngomong, waduh maaf Tuhan. Ya aku ngomong terus terang, sudah habis baru ngomong, maaf Tuhan. Habis Tuhan, sialat ini aku. Bayar parkir saja tidak bisa. 100 rupiah. Waduh piye Tuhan. Ini papaku sama saudaraku semua orang 25 yang sedang makan di restoran. Paling enggak berapa ribu itu pada waktu itu. Jadi kalau sekarang berapa juta. Aduh Tuhan mateng. Istri saya nyusul lagi. Yang, kok kamu kok main? Nanti kalau uangnya habis piye? Mau memperingatkan. Aku bilang, sudah habis. Waduh. Terus dia bilang, terus bagaimana kita nanti bayar? Lah ya itu. Lah terus piye yang ini? Dah tau diem. Aku bilang, diam, sembayang. Enak toh sih ngomong gitu. Suruh sembayang, ya. Tapi Tuhan, dia tahu saya jujur. Ya saya sembayang. Tuhan, ini habis Tuhan. Wes payah ini. Aku tidak bisa pulang, tidak bisa apa-apa, bayar parkir tidak bisa. Tolongi dong Tuhan. Aku bertobat. Mau aku udah tidak mau judi lagi, saya bilang. Sekali ini terakhir. Tuhan dulu baik. Jawab, makanya jangan judi. Iya, enggak judi lagi dah. Tapi ini piye? Duit tinggal 100 rupiah. Diam dia. Aku ya diam. Habis mau apa? Aku, terus istri saya, udah toh yang, loh, tinggal 100 kok mau apa? Kok sudah. Udah dah, pergi sana. Tak usir loh. Cuma dia baik. Enggak pergi. Orangnya, ya sudah, diam sambil sembahyang. Saya yakin dia pasti minta ampun. Ya toh, kalau enggak bisa bayar biaya. Terus aku muni, Tuhan, ampuni aku sungguh, kowe tahu hatiku, aku mau bertobat semua. Ngomong. Ya sudah, jangan judi. Ya, benar. Terus piye ini? Situ pasang. Ini saya kasih tahu jangan niru. Sebab tidak semua orang boleh ngomong. Makanya jangan judi. Ya sudah sana pasang. 100 rupiah loh. Nomor berapa?
Sampai sekarang tidak pernah lupa. Pengalaman seumur hidup. 10. Nomor 10. Plak. Istri saya komentar lagi. Wong duit cuma 100 rupiah kok komentar. Lu yang, kenapa? Diem. Tak sentak lagi. Sambil tegang toh. Ini bener Tuhan, untung aku enggak tanya lu. Aku udah tanya ini Tuhan pada enggak peduli aku. Pokoknya aku yakin aku kenal kamu. Plak. Pluk 10. Waduh. Amin. Orang enggak percaya. Karena apa? Masa Tuhan diajak judi mau? Betul toh? Kamu juga gitu toh? Iya sama. Tapi kalau kamu tidak ngalami sendiri, kamu tidak, Tuhan kita itu bukan seperti kamu. Karena yang dinamakan suci itu adalah menurut Tuhan. Itu suci. Wes, dapat tak? Dapatnya berapa pada waktu itu ya? Kalau 35 kan 3.500 ya. Bener toh rolet toh. 35 toh. Kelunteng gitu loh yang muter. 36. Itu saya tarik semua. Saya lihat gini. 3.600. Waduh kurang. Terus aku bilang, Tuhan, sekali lagi. Aku cuma ngomong, sekali lagi. Habis itu sudah. Tidak cukup Tuhan. Mbok kasih segini percuma. Tanggung. Buat bayar tidak cukup. Terus piye ini? Ngomong lagi. 12. Istri saya lihat gitu. Yang diam. Terus dia pikir gini, jangan semua percuma. Habis atau ada. Plak. Jadi putar kelantang tuh tegangis setengah mati itu. Mati atau hidup ya toh? Tidak mati toh. Mati gepeng ini aku. Ben. Tapi saya itu punya kepercayaan yang mantap, bertobat soalnya. Masuk. Kelenteng 12 mah. Angkut semua. Cukup, selesai. Ayo pulang. Jadi kita makan lagi, kita bergembira lebih duitnya. Ngerti itu? Saya itu ngalami itu gila-gilaan Tuhan. Hidup itu cara nyata, enggak teori. Jadi menghadapi maut 2 malam 2 hari di tengah laut. Tidak ada kapal, tidak ada apa-apa. Semua putus mesinnya. Si tukang perahunya juga ngatakan gini, dokter ini mau kita mati ini. Aku bilang, sudahlah, kamu kan bawa kelapa muda toh. Ya sudah makan kelapa. 2 hari 2 malam. Kelapa muda. Jadi kalau lapar, motong kelapa, makan, tidur, saya bilang. Terus bagaimana? Tidak ada kapal, tidak ada. Iya sudah, percuma kamu teriak-teriak. Terus Tuhan tidak ngomong. Kita tidur, pagi-pagi jam 5, udah mulai ada matahari, malah dia yang teriak. Lah, itu numfor. Kita didorong oleh Tuhan sampai sendiri ke pulau yang tempat kita tuju. Itu Tuhan. Dengan tidak apa-apa, hanya terima. Terima saja.
Ngucap syukur. Pokoknya mati, oke. Wes bar. Dan saya sampai sekarang ngalami berkali-kali. Lumpuh, ngucap syukur, bangun lagi. Itu hidup dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan tuh rileks saja. Nggak usah kamu banyak mikir, kamu takut, khawatir. Percuma. Kue takut ya datang, nggak takut ya datang. Ngatasinya ya tidak ada jalan kecuali kalau Tuhan yang buka jalan. Ya, dan kamu mesti ngomong sama dirimu. Jangan bangga. Kalau kamu berhasil, jangan bangga. Kamu harus ngomong sama Tuhan. Semua karya Tuhan, bukan aku. Semua kerja Tuhan, bukan aku. Karena apa? Saya ini sampai sekarang ini kan sudah mau 80. Jadi kadang-kadang itu bisa hilang. Kemarin saya pergi ke Semarang sama emak. Tahu-tahu mau muntah. Aku bilang, lu. Tidak ada apa-apa kau mau muntah. Sampai emak bilang, ada apa? Nggak tahu. Kecapean, enggak. Cuma tidurnya kurang saya kira. Kenapa kok muntah? Enggak tahu. Wah, sudah melayang. Ternyata apa? Terlalu banyak makan. Makan apa? Lemak. Durian, sate kambing, lemak-lemak, sate babi. Aku bilang, loh Tuhan ini kenapa ini? Ya kamu makannya lemak terus. Oh, enggak boleh Tuhan. Ini enggak bisa. Sudah tua. Oh, ya sudah. Nah, terus piye Tuhan? Ya sudah. Sekarang sudah sehat lah. Ini berdiri 1 jam ya kuat tuh. Tenda, oh sudah loyo, sudah peot. Tuhan itu yang ngalami. Ngerti tak saudara? Jujur sama Tuhan. Jadi ngomong apa adanya. Tidak boleh, ya sudah. Kalau boleh, jalanin. Itu Tuhan. Engkau akan menikmati hidup. Hari-hari ini, engkau akan ngalami. Karena waktunya sudah sangat singkat. Kemarin hamba Tuhan, siapa? Susah dating, dia ngomong persis yang saya omongkan. Bukan berapa tahun lagi, Tuhan amat mau mempersingkat lagi. Saya hari-hari ini itu sedang doa untuk rumah ini loh, persekutuan ini. Nanti kita pindah kemana lagi, kita tinggal 3 tahun kontraknya. Tapi kalau saya mau tanya, mau cari, bagaimana? Apa boleh enggak diperpanjang? Kalau enggak boleh ya sudah. 3 tahun tepat, pulanglah tinggal. Woy. Yang ketinggalan, bayarlah. Makanya yang penting siap-siap. Pokoknya nanti kalau kita pulang, siapa yang dikasih beban untuk ngurusi persekutuan di sini, ketinggalan. Kamu yang bayar. Nerusin. Nah, bayarnya bagaimana? Potong kepala. Harus korban. Kalau enggak mau tangan, lebih baik dipotong kepala daripada tangan. Ya dah? Ngucap syukur. Percayalah. Tuhanmu sudah ngatur hidupmu. Jadi jangan khawatir, jangan takut. Tapi percayalah. Hidup kita sudah ditetapkan Tuhan. Amin. Percaya ya. Jangan takut apapun terjadi. Jadi kalau siapa yang ditawari Tuhan pulang dulu, pulang. Enak. Di sana enak luar biasa. Percayalah. Luar biasa dengan Tuhan. Hidup dengan Tuhan itu menyenangkan. Ya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus,
hamba sudah sampaikan apa yang engkau mau. Selanjutnya terserah engkau Tuhan. Secara pribadi demi pribadi, engkau ngomong supaya setiap orang anak Tuhan di tempat ini tidak sia-sia. Engkau tegur, engkau arahkan, engkau hibur, engkau ingatkan supaya jangan lengah, supaya jangan iblis bergembira karena waktunya sudah demikian singkat. Terima kasih Tuhan karena engkau baik. Berbicaralah pada tiap-tiap anakmu supaya kami semua mengerti kekurangan kami, kelebihan kami, apa yang harus kami lakukan supaya kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup kami.